Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon izin kita akan memulai prosesi acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Sri Eko Pranggono, selaku analis kebijakan utama Rojansra SSDM Polri Polda Kalimantan Timur, dan juga sebagai ketua tim kami ucapkan selamat datang di Universitas Mula Warman, tentunya beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Bapak Dr. Insinyur Buhari Yusuf MSI, mewakili Bapak Rektor Universitas Mula Warman. Yang kami hormati para ketua jurusan, ketua program studi di lingkungan Universitas Mula Warman, para kepala biro, koordinator kerjasama, dan seluruh undangan dan beserta para mahasiswa, kami ucapkan selamat datang dalam acara sosialisasi rekrutmen proaktif Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana di Universitas Mula Warman, dilaksanakan di Samarinda 30 September 2021. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, mari bersama kita buka dengan membaca basmalah. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, untuk membangkitkan semangat kita di pagi hari ini, mari bersama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, demi kelancaran acara pada hari ini, serta untuk mendapatkan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mari sejenak kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Rudini Esos Emsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelancaran kegiatan kita hari ini. Kami persilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mohon izin untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin hamdan syakirin rahmatika ya arhamar rahimin.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkaulah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada pagi hari ini ya Rabb, kami bermunajat kepadamu sebagai rasa ungkapan syukur kami atas limpahan rahmat, nikmat yang telah Engkau titipkan kepada kami ya Arhamar Rahimin. Tentunya kami berharap ya Rabb, golongkanlah kami kepada orang-orang yang ahli syukur. Golongkanlah kami kepada orang-orang yang ahli ibadah. Golongkanlah kami kepada orang-orang yang Engkau selamatkan, baik dunia maupun akhirat. Serta dengan wasilah kegiatan yang kami laksanakan ini ya Rabb, Engkau angkat derajat kami dunia ilal akhirat. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kami menyadari ya Rabb, teramat kotor hati kami. Oleh karena itu ya Rabb, sucikan hati kami agar kami mampu bersinergi membangun negeri, salah satu di antaranya dengan bekerja sama lewat daripada instansi kepolisian ya Rabb. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Titipkan kepada kami pemahaman ilmu yang bermanfaat ya Rabb, karena kami sadar dengan ilmu yang Kau titipkan kepada kami mampu ikut serta berkontribusi membangun negeri. Allahumma ya Allah, titipkan kepada kami rezeki yang baik, rezeki yang barokah. Dengan rezeki yang Kau titipkan kepada kami mampu menggali potensi dalam diri kami, serta terimalah amalan-amalan kami setiap harinya, termasuk kegiatan sosialisasi ini ya Rabb. Siapapun yang berkontribusi, siapapun yang ikut serta, siapapun yang menggerakkan kegiatan ini, Engkau muliakan ya Rabb, Engkau angkat derajatnya ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal mal abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Mula Warman. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Bapak Dr. Insinyur Buhari Yusuf MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Sri Eko Pranggono, Analis Kebijakan Utama Rojianstra SSDM Polri, selaku Ketua Tim yang melaksanakan sosialisasi pada hari ini. Yang kami hormati Bapak AKBP Eko Budiarto dari Polresta, Pak ya, Wakapolresta Samarinda. Yang saya hormati Bapak AKBP Irfan Hindarta yang menemani Pak Jenderal dari Mabes Polri datang ke sini, dan teman-teman dari Biro SDM Pak Kompol Mujianto dan teman-teman di Polda Kaltim, serta seluruh jajaran dari Polri, dan juga teman-teman dari Ketua Prodi yang terkait yang hadir pada saat ini, baik yang luring maupun yang daring, dan wabil khusus nih adik-adik, anak-anak ini alumni baru dan juga calon alumni 6 prodi ya, 6 program studi yang insya Allah hadir baik luring maupun daring. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita sama-sama diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berkumpul bersama di tempat ini dalam suatu niatan luhur suci mensosialisasikan rencana rekrutmen proaktif
Ini ada proaktifnya Pak ya, jadi mungkin spesial itu. Rekrutmen proaktif sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana SIPSS dari Kepolisian Republik Indonesia. Atas nama pimpinan Universitas Muhammad kami menyampaikan terima kasih Unmul sudah dipilih menjadi salah satu tempat sosialisasi, dan ini yang sudah kesekian kalinya alhamdulillah kerjasama antara Unmul dan Mabes Polri dan juga Polda Kaltim sudah terjalin sedemikian akrab, dan kami sangat bersyukur nih Pak Jenderal bahwa animo anak-anak kami, adik-adik kami ini cukup besar ya. Kami sengaja memang tidak terlalu terbuka, kami mengundang lewat prodi masing-masing. Siapa yang berminat mendaftar dulu lewat Google Form, dan yang mendaftar alhamdulillah 125 orang. Dan insya Allah yang ikut luring ini kita pisah karena mohon maaf ini pandemi, kita pisah jadi yang luring itu 31 orang. Dan yang daring itu insya Allah 94 ini yang mendaftar. Tapi ya mungkin ada juga yang ikut daring yang sudah tahu linknya tetap. Jadi 125 orang. Dari 125 orang ini 17 orang dari kedokteran, 17. Kemudian 4 orang spesialis. Jadi ada 2 di ruangan ini yang spesialis yang hadir, ada 2 yang daring. Kalau yang kedokteran ini 17-nya daring semua ini. Mungkin karena ada koas atau ada ini ya mungkin. Kemudian dari program studi kimia itu 29 orang. Program studi psikologi 28 orang. Program studi teknik elektro 8 orang. Kemudian informatika 12 orang, dan program studi fisika, termasuk di dalamnya ini ada peminatan oceanografi itu 27 orang. Jadi alhamdulillah ini yang ikut baik luring maupun daring ada 125, yang dari Samarinda saya catat ada 67 dan 58 orang dari luar Samarinda. Jadi yang luar Samarinda hampir daring semua. Tapi ada juga luar Samarinda yang bela-belain datang ke sini. Ada kalau tidak salah 4 orang yang mendaftar akan datang langsung gitu, jadi dari luar Samarinda. Alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak kami nih bisa terekrut nih di tahun 2022 di dalam penerimaan SIPSS nanti. Kami sangat berharap bahwa alumni Universitas Warman itu bisa juga berkiprah, berkarya di institusi Polri ya di masa-masa yang akan datang. Pak Jenderal dan Bapak Ibu dari kepolisian, izinkan saya juga tadi menyampaikan permohonan maaf Pak Rektor sekali lagi karena tadi bersama-sama kita pada saat yang sama saat ini juga kami akan membuka program studi S3 Pertanian. S3 Pertanian ini lagi divisitasi hari ini dan ya supaya izinnya keluar nih Pak Rektor harus hadir nih Pak Jenderal. Jadi tadi beliau mohon maaf setelah ya bersamaan waktunya beliau menerima asesor dari Ban PT terkait dengan pembukaan program studi S3 Pertanian. Alhamdulillah program studi kita di Unmul ini sudah 93, pernah 99 Pak Jenderal, tapi tahun lalu ini ada beberapa yang kita tutup dulu karena khususnya yang program Diploma 3 itu beberapa yang kita tutup. Tapi mungkin nanti akan dibuka lagi melihat animo masyarakat. Kenapa ditutup rata-rata? Karena rasio dosen mahasiswanya tidak memenuhi syarat, sehingga kita tutup dulu karena dosennya banyak yang sekolah. Jadi sehingga kita punya sekarang yang aktif itu 93 program studi, hampir semua prodi yang penting sudah adalah di Unmul ini. Mahasiswa kita itu ada 32.000 orang yang aktif. Terdaftarnya 38.000 banyak, tapi yang aktif 32.000. Ini kenapa ada yang aktif? Ada ini masalah. Anda juga ada yang belum bayar ini UKT dan sebagainya, sehingga dan ada juga hal-hal lain tidak mendaftar ulang di PD Dikti, sehingga 32.000 orang yang aktif. Itu komunitas yang luar biasa, cukup banyak. Kemudian kita punya dosen 1.300-an orang dan juga tenaga kependidikan sekitar 1.000 orang. Jadi
Ya, komunitas di dalam kampus kita cukup padat seandainya luring gitu ya. Ini Pak Jenderal masuk sini mungkin sepi-sepi saja karena seluruh pembelajaran kita laksanakan hingga saat ini dalam posisi daring, dan lagi dievaluasi oleh kita punya Satgas COVID-19 untuk apakah sudah memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran luring ataupun hibrid, campuran antara daring dan luring. Karena pandemi COVID-19 ini juga memakan cukup banyak korban di Unmul, Pak Jenderal. Dosen-dosen kami ada beberapa yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala melalui pandemi ini. Mahasiswa kita juga demikian, tenaga kependidikan juga kita demikian, sehingga kita benar-benar hati-hati di dalamnya melaksanakan kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan ke depannya insya Allah keadaan saya kira ini sudah semakin membaik. Samarinda sudah level 2 ini Pak Mujianto, Balikpapan mungkin masih 4 ya. Ini Samarinda insya Allah sudah membaik lah, dan suara ambulans sudah tidak banyak lagi gitu ya. Jadi kalau dulu ini hampir tiap hari ya ini, dan kita termasuk yang sibuk di Fakultas Kedokteran kita yang selalu membantu di Dinas Kesehatan. Kami ada program namanya telemedicine. Telemedicine itu masyarakat yang isolasi mandiri, yang waktu itu tidak dapat tempat di rumah sakit karena penuh, itu kita layani secara online, dikirimkan obatnya, kemudian diberi konsultasi secara online, dan alhamdulillah banyak yang memanfaatkan telemedicine ini, kerjasama kita dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dan alhamdulillah sekarang mungkin telemedicine-nya sudah tidak terlalu ini lagi karena rumah sakit juga sudah mulai kosong gitu ya. Itu yang patut kita syukuri. Jadi selamat datang sekali lagi Pak Jenderal di Universitas Warman bersama Bapak-Bapak dan juga Ibu yang dari Polri. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu ini menjadi berkah bagi anak-anak kami ini ya. Mudah-mudahan dari ini yang datang nih ya banyaklah yang misalnya jadi perwira nanti, perwira Polri, dan bisa berbakti untuk bangsa dan negara. Dan juga pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf seandainya di dalam penerimaan ini, kegiatan ini ada yang tidak berkenan Pak Jenderal dengan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu atas nama pimpinan universitas kami menyampaikan permohonan maaf yang tidak terhingga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti sambutan Ketua Tim Sosialisasi Rekrutmen Proaktif Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana di Universitas Mulawarman. Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Sri Eko Pranggono, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas, Bapak Dr. Insinyur Buhari Yusuf. Yang kami hormati Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas. Nah, ini beliau yang sehari-hari mungkin senantiasa bekerja sama dan kemitraan Polri dan kampus. Kemudian Koordinator Kerjasama dan Humas, Bapak Dr. Ahmad Mauludin. Alhamdulillah, saya beserta tim. Dalam kesempatan ini kami juga didampingi oleh Bapak Wakapolres Samarinda, Bapak Eko, karena beliau sengaja ikut. Ya mungkin kalian ingin kenalan sama kampus, ya. Jangan sampai nanti kita kenalannya pas kita demo, ya. Lempar-lemparan baru kenalan, ya. Kalau kenalan sekarang kan enak. Oh, Pak Waka, kamu besok mau demo? Oh ya silahkan. Gitu, ya. Pertama,
puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan apabila ada saudara kita, adik-adik kita yang sementara terganggu kesehatan segera disembuhkan, ya. Bapak Wakil Rektor, kami terima kasih telah difasilitasi kegiatan ini, termasuk kami sudah diterima oleh Bapak Rektor. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kami bersama tim dari Mabes, Pak Irfan, Pak Gilang, dan Pak Rizky. Tujuan kami ke sini adalah dalam rangka rekrutmen proaktif Sekolah Inspektur Perwira Polri Sumber Sarjana. Program ini adalah program Bapak Kapolri dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, kemudian penghargaan karena scouting yang termasuk yang atensi Bapak Kapolri. Kita mungkin melihat di televisi Bapak Kapolri begitu aktif, ya, keliling ke seluruh Indonesia dalam rangka vaksinasi serta langsung bersentuhan dengan masyarakat, memberikan mungkin ada informasi tentang keluhan-keluhan masyarakat. Nah, disitulah muncul baru adanya atensi daripada pimpinan untuk melakukan merekrut adik-adik kita yang belum sempat, ya, karena untuk mengabdi di Polri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita berangkat dari kebijakan arahan Bapak Presiden pada saat beliau memberikan sambutan di Hari Kemerdekaan yang ke-74, bahwa ke depan yang kita hadapi adalah persaingan global, ya. Kita tidak perlu takut, ya. Yang penting bagaimana kita menyiapkan sumber daya. Tes, ya. Jadi berangkat dari penekanan Bapak Presiden Jokowi, ya, ke depan itu apa yang kita hadapi adalah persaingan global, di mana nanti sekat antar negara sudah bias, ya, akan berdampak kepada persaingan di seluruh sektor kehidupan, dan ini kita sudah rasakan, ya. Kita lihat bagaimana tenaga asing begitu masuk ke Indonesia. Nah, kalau itu kita tidak antisipasi, terus warga kita, adik-adik kita mau kemana, ya. Kemudian di era milenial ini terjadi perubahan budaya untuk adik generasi muda kita, ya. Sekarang ditanya adik-adik mau cita-citanya jadi apa? Dulu kita TNI, Polri, menjadi dokter, menjadi pilot. Sekarang menjadi YouTuber, nah, karena cara pintas untuk menjadi kaya, ya. Dan memang menghasilkan, ya. Tetapi kalau itu kita biarkan, nah nanti siapa-siapa yang akan mengganti, ya, sebagai generasi untuk menduduki jabatan-jabatan yang alih generasi, ya. Kampus sebagai kawasan candra di muka, karena disitulah di kampus mendidik, menyiapkan generasi muda, pemimpin-pemimpin nasional di seluruh sektor kehidupan, ya. Kita menyadari begitu pentingnya kampus, karena kampus dan Polri mempunyai komitmen yang luar biasa untuk negara, ya. Karena kita menjaga peradaban bangsa, ya. Kalau kampusnya tidak militan, ya kayak apa nanti generasi muda yang sementara kuliah di kampus. Kemudian kampus saya kira sebagai sumber gudangnya ilmu pengetahuan, ya. Disitulah ilmu berkembang luar biasa. Kemarin kami di kampus itu ada satu ilmu pelajaran ketiga, keselamatan kesehatan kerja. Nah itu baru juga ini, tapi sudah ada masukan mungkin menjadi bahan kajian kami karena itu rupanya dibutuhkan oleh Polri ke depan. Kemudian kampus merupakan gambaran Indonesia mini, ya. Kalau kita mau melihat Indonesia masuk kampus saja. Itulah dilihat bagaimana komposisi kemahasiswaan mewakili seluruh Indonesia. Ya tadi sudah diskusi dengan Pak Rektor
Pak Wakil Rektor, nah di sini ada yang dari Papua, ada yang dari, memang rata-rata dari Kalimantan Timur, tapi rata-rata juga ada keterwakilan. Ya, dari situlah kita menganggap penting bahwa kampus menjadi mitra kami, termasuk organisasi Polri, ya, yang tersebar dari Aceh, Mabes Polri, Aceh sampai ke Papua. Kita sudah mencoba membenahi diri menuju organisasi yang modern dengan visi misi yang jelas sesuai dengan Undang-Undang 45. Di situ kita bekerja dalam rangka untuk memberikan pelayanan, pelindung, pengayom, dan penegakan hukum. Kemudian ada beberapa bagian yang harus ditangani secara profesional. Untuk mendapatkan ini tentunya melalui adik-adik yang hadir di sini, baik yang di ruangan ini maupun yang Zoom meeting. Ya. Kami Mabes Polri telah melakukan kerjasama 60 kampus se-Indonesia. Alhamdulillah mereka merespon baik. Memang tidak tiba-tiba ada perubahan, ya, tapi itu karena menyangkut budaya, ya. Jadi kami pelan-pelan, insya Allah semakin lama semakin banyak Polri yang bekerja. Polri berubah sesuai dengan harapan masyarakat. Ya. Di tengah arah itu tentunya kita memaklumi apabila ada kejadian-kejadian di televisi tentang perilaku-perilaku anggota Polri. Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik sekalian, para alumni Universitas Mulla Warman yang kami hormati, dari 440 personil itu ada 20% adalah perwira, yang 80% adalah anggota Polri. Kita mempunyai kewajiban dan 80% anggota mempunyai hak untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Ya, kita tidak bisa nyetak terus duduk diam, ya. Terus berpacu dengan waktu, karena perkembangan di luar sudah begitu sangat luar biasa. Kemudian dari jumlah personil ini, Polri merekrut melalui untuk yang perwira melalui SPSS dan APOL, termasuk peralihan dari bintara menjadi perwira melalui SIP, dan penghargaan kepada anggota yang ingin menjadi perwira, kepada anggota Polri yang akan mengganti pensiun, peningkatan melalui perwira alih golongan. Ya. Mudah-mudahan dengan kedatangan kami di sini untuk menjemput, mengajak, nah kami mungkin nanti akan mendapatkan data adik-adik yang berminat untuk bergabung kepada kami. Ya. Kami terus saja juga membutuhkan, karena dari satuan kerja yang ada di Polri itu hampir 80% diawaki oleh adik-adik yang sumber sarjana. Ya. Bareskrim tentunya juga didukung oleh teknologi. Ya. Kemudian setiap kegiatan operasional kita butuh dokter. Ya. Setiap ada penanganan kecelakaan, kita butuh ahli-ahli dalam rangka mengungkap terjadinya termasuk kerugian. Ya. Nah ini disinilah kampus tempatnya. Ya. Kemudian kemarin Bapak Kapolri dengan situasi COVID ini merekrut khusus tenaga dokter dan dokter spesialis, dan sementara lagi pendidikan jumlahnya 202 ya. 2. Itu khusus untuk dokter. Tapi kami tanya di sini mungkin ada, ini ada dokter spesialis ya. Nah itu. Mungkin nggak ada informasi ya, yang kemarin terakhir. Ini sementara ini informasi ini. Yang ini bukan, yang sebelumnya. Nah itu. Nyampe. Terus kami merekrut bintara Komsus, jadi tenaga medis, perawat, dan bidan. Ya. Nah, itulah gambaran bahwa kita senantiasa berpacu bagaimana mencari adik-adik yang mungkin terlewat, yang kurang informasi, dengan program kami untuk langsung melihat secara nyata
bahwa di sela-sela adik-adik yang terlewat mulai yang reguler, rupanya masih ada bakat-bakat yang harus kita gali karena kemampuannya sudah didukung dengan kompetensinya untuk menjadi anggota Polri. Termasuk kami Polri senantiasa memperhatikan adik-adik kita yang ada di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, ya, kemudian daerah-daerah pantai, karena disitulah diperlukan adik-adik yang memang harus di situ, ya. Di pantai itu tidak sembarangan orang. Kita ngirim anak dari Jakarta, penempatan di daerah pantai 2 hari masuk angin dia, ya. Ya. Saya di Wakatobi itu, pulau khusus itu, ada anggota Polri menguasai daerah sampai dia tahu alur di sungai itu, di laut. Dia yang mandu, ya. Terus saya tanya, kamu dari mana? Saya orang Wakatobi. Wah, pantesan dia berdiri di depan kapal kena angin, kok nggak masuk angin ya. Nah, kalau kita taruh situ mungkin seminggu ada, setelah itu kita angkat tangan, ya. Nah, itulah yang kita berupaya bagaimana dalam rangka pemenuhan kebutuhan khususnya memperhatikan adik-adik kita pulau-pulau kecil terluar, perbatasan, ya, daerah tertinggal dengan melakukan rekrutmen. Karena ancaman di depan nyata bahwa selama ini kita lupa bahwa kita itu negara luas dengan berbagai ada jalan-jalan perbatasan dengan luar negeri. Bapak Presiden telah melakukan pembangunan perbatasan, pembenahan border, ya. Tetapi tahap kedua ini adalah meningkatkan SDM-nya. Ya. Karena disitulah gambaran sirkulasi ekonomi yang sangat luar biasa. Bapak Wakil Rektor, sekali lagi kami terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari Bapak Wakil Rektor, kami juga dari pertemuan ini ada yang hadir di sini termasuk yang Zoom meeting bisa bergabung kepada kami, ya. Insya Allah kami masih membutuhkan adik sekalian karena kembali lagi ke masalah persaingan global, kita juga setengah mati menjadi ASN, ya. Luar biasa itu persaingan. Programnya yang dibuka cuma 2, tetapi yang daftar sudah ribuan, ya. Mudah-mudahan peluang ini dengan niat baik adik-adik, tapi tentunya dengan persiapan dan persyaratan ada batas-batas yang akan dilonggarkan. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Irfan, sehingga nanti mungkin termasuk nanti apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, kami akan tampung. Dan apabila nanti arahnya akan berkaitan dengan kebijakan, ya nanti kami akan kaji dan kami laporkan ke Mabes Polri. Untuk sementara kami tidak cukup, untuk saja nanti kita mudah-mudahan diskusi kita, harapan kami ada hal-hal yang ya saran ataupun pendapat. Kami ada beberapa di Unban juga menyatakan, Pak kalau program ini bagaimana, Nah ini nanti kita akan mengkaji, ya. Saya kira sementara itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu undangan yang berbahagia, kita aplaus untuk Bapak Brigjen Pol Dr. Sri Eko dan juga Bapak Wakil Rektor Bidang 4. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian materi sosialisasi rekrutmen proaktif Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana di Universitas Melawarman. Untuk itu kita undang AKBP Irfan Indarta, SIKMH, selaku Kasubag Renstra Biro Jansra SDM Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati pimpinan, Bapak-bapak, Ibu-ibu Sivitas Akademi Universitas Melawarman, atas izin pimpinan, saya minta waktu untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan rekrutmen proaktif SIPSS tahun 2022. Rekan-rekan sekalian bahwa
untuk menjadi anggota Polri ini melalui 4 jalur. Yaitu jalur perwira, melalui Akademi Kepolisian, itu biasa diambil dari lulusan SMA dan lulusan SMK. Kecuali di tahun 2012-2013, seluruhnya diambil dari lulusan sarjana, pernah 2 angkatan. Habis itu kembali lagi kepada lulusan SMA dan SMK. Kemudian jalur kedua adalah melalui SIPSS, yaitu Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Diambil perwira polisi dari seluruhnya dari sumber-sumber sarjana, lulusan-lulusan di universitas seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga jalur Bintara Polri dan yang keempat jalur Tamtama Polri. Khusus kegiatan pagi hari ini, kami dari Mabes Polri datang untuk mensosialisasikan tentang rekrutmen perwira Polri jalur sumber sarjana. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bahwa untuk memasuk menjadi sumber sarjana ini ada 2 jalur lagi, yaitu jalur rekrutmen proaktif seperti yang kita lakukan sosialisasi hari ini dan jalur reguler. Jadi ada perbedaan antara rekrutmen proaktif dengan jalur reguler. Kalau rekrutmen proaktif, setiap tahun akan dipilih prodi-prodi yang dibutuhkan organisasi Polri. Jadi setiap tahun selalu berubah. Karena apa? Karena untuk menggantikan salah satunya perwira-perwira Polri yang akan memasuki masa pensiun. Nah, yang kedua, hanya prodi-prodi tertentu aja yang bisa dipilih menjadi rekrutmen proaktif. Nah, selain itu akan masuk di jalur reguler. Jadi ada kekhususan, nanti sambil jalan akan kami sampaikan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, lanjut kami sampaikan tentang 5 hal, yaitu SIPS secara umum, kemudian rencana persyaratan, alur tes, tentang rekrutmen proaktif sendiri, dan program yang ditawarkan. Lanjut. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa setiap tahun Polri merekrut SIPSS sejumlah 75 orang. Namun alhamdulillah di tahun 2022 kuota ini dinaikkan menjadi 100 orang. Nah, dari 100 orang ini terdiri dari 2 sumber, yaitu SIPSS rekrutmen proaktif dan SIPSS jalur reguler. Jumlah totalnya 100. Nah, masa pendidikannya 7 bulan. Kemudian rekrutmen proaktif ini biasanya diambil 10% dari jumlah kuota setiap tahunnya. Namun apabila animonya banyak, nanti akan bisa dinaikkan karena sebelumnya 5%. Tahun ini bisa 10%, kalau animonya banyak bisa naik. Itu melihat dari animo atau peminat dari masing-masing prodi yang ditawarkan. Kemudian lama pendidikan 7 bulan dilaksanakan di Semarang, bergabung dengan Komplek Akpol. Jadi sana ada 2, satu Komplek Akpol sendiri, satu Komplek SIPSS. Jadi ada sama-sama, kalau di Akpol 4 tahun, kalau di SIPSS 7 bulan. Kemudian diambil dari sarjana S1 maupun S2 dan memiliki kompetensi khusus. Nah, di sini ada perbedaan perlakuan nanti setelah lulus antara sumber S1 dengan sumber S2, mungkin ada juga S3 yang mengikuti SIPSS, pendidikannya tetap 7 bulan, dilantik juga sama-sama berpangkat Inspektur Polisi 2, namun ada perbedaan dalam pemberian masa dinas surut atau penghargaan terhadap kompetensi keilmuannya. Sebagai contoh, dari IPDA ke IPTU harusnya 4 tahun naik pangkat. Bagi yang S3, mendapatkan percepatan 3 tahun. Jadi IPDA ke IPTU cukup 1 tahun. Yang S2 2 tahun, yang S3 1 tahun. Nah, itu ada perbedaan dalam pemberlakuan kesarjanaan setelah lulus dari pendidikan pembentukan. Kemudian diproyeksikan untuk mengisi pos-pos tertentu sesuai keahlian. Jadi mungkin kalau dari kedokteran, dia akan banyak mengisi formasi pos-pos yang ada di Pusdokes Polri, kemudian ada di Bitdokes Polda, ada di Rumkit Bayangkara. Psikologi juga begitu, akan memperkuat di fungsi SSDM, ada Biro Psikologi, kemudian di Polda juga ada Biro Psikologi, Pak Psikologi. Nah, sesuai bidang keilmuannya, IT bisa banyak, bisa ke Barreskrim, bisa ke Intelkam, kemudian bisa di TIF TIK, Teknologi Informasi Kepolisian, dan berbagai hal. Ini kenapa kami keliling untuk mencari rekpro, memang selama ini rekrutmen proaktif lebih banyak untuk kampus-kampus di Jawa, selama ini. Baru 2 tahun terakhir kami melihat dari peringkat Universitas Indonesia, ternyata kampus-kampus di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi juga masuk dalam kampus-kampus yang peringkat atas. Sehingga mulai 2 tahun terakhir kami lebarkan sosialisasi sampai ke Sumatera Utara, kemarin kami ke Riau, ke Bali, perwakilan Kalimantan ini Kaltim dan Kalsel. Ini setiap tahun akan kami update lagi peringkat dari masing-masing kampus sehingga kita bisa masukkan menjadi pilihan untuk dijadikan rekpro. Lanjut.
Nah, ini menjadi persyaratan. Jadi persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh calon-calon perwira siswa SIPSS. Secara umum antara reguler dengan rekrutmen proaktif persyaratannya sama. Yang membedakan adalah di tinggi badan dan umur. Jadi kalau di persyaratan ini S2, S3, S2 profesi, S1, S1 profesi, yang membedakan adalah di IPK. Kalau prodinya terakreditasi A, maka IPK minimal adalah 2,75. Tapi kalau prodinya akreditasi B, maka IPK-nya minimal 3,00. Nah, membedakannya di situ. Nah, khusus untuk kedokteran, diutamakan yang sudah selesai mengikuti internship. Nah, memang ada beberapa pertanyaan, bagaimana Pak pada saat kami sedang melakukan internship, tapi pendaftaran dibuka. Bisa, tapi akan bersaing ketat dengan yang setelah selesai. Kalau ada dua pilihan, pasti yang dipilih adalah yang sudah selesai internship. Diprioritaskan. Batasnya sampai situ untuk khusus untuk kedokteran. Lanjut. Nah, kemudian masalah umur. Nah, inilah yang membedakan dengan reguler. Kalau S2 profesi kedokteran, itu maksimal umur 38 tahun. Nah, sebagai gambaran, 2021 kemarin, kita sudah merekrut 75 orang melalui jalur rekpro dan jalur reguler yang sudah sementara pendidikan saat ini di Semarang. Namun 3 bulan yang lalu terjadi perubahan kebijakan, kita merekrut kembali khusus dokter dan dokter spesialis sebanyak 202 orang. Saya lihat data dari Kaltim yang masuk 1 orang, dari dokter umum ada 1 orang yang masuk. Namun bukan dari kampus yang ada di Kalimantan Timur ya. Nah, ini informasi ini kami harapkan dari Polda secara proaktif menanyakan ke Mabes apabila hal-hal tertentu sehingga secara cepat itu bisa disosialisasikan ke kampus-kampus yang ada di Kalimantan Timur sehingga tidak ketinggalan informasi. Sayang sekali potensinya banyak, tahun ini bisa direkrut 202 orang dokter dan dokter spesialis, pendidikannya hanya 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Karena untuk percepatan penanganan pandemi COVID, termasuk rekrutmen perawat dan bidan 250 orang, yang sekarang juga masih sementara pendidikan. Kemudian untuk S2 profesi, ini maksimal berumur 36 tahun. Untuk S1 profesi 29 tahun, dan S1 atau D4 maksimal berumur 26 tahun. Kemudian terkait tinggi badan, yang SIPSS jalur reguler, ini tinggi badan untuk pria adalah 165. Sementara untuk yang rekpro, tinggi badan diturunkan menjadi 158, untuk laki-laki, dan yang untuk wanita 155. Kalau jalur reguler 160 untuk wanita tinggi badannya. Nah, pertimbangan ini dari Mabes menganalisis bahwa yang dibutuhkan adalah keahlian, kesarjanaannya, bukan terpaku pada tinggi badan. Nah, inilah ada perlakuan-perlakuan khusus untuk rekpro. Kemudian bagi yang sudah bekerja di tempat atau di instansi lain pada saat berminat menjadi perwira Polri dan dinyatakan lulus, diwajibkan untuk mengundurkan diri dari instansi yang bersangkutan. Nah, ini menjadi syarat sehingga pada saat masuk menjadi anggota Polri tidak terikat pada perjanjian atau ikatan dinas dengan instansi lain. Kemudian bagaimana dengan tahapan seleksi? Tahapan seleksi ini ada 2, yaitu di tingkat Panda atau dilakukan di tingkat daerah, dalam hal ini dari Polda Kaltim, dilakukan pemeriksaan administrasi, kemudian kesehatan tahap 1, kesehatan 1 ini kesehatan luar, kemudian psikologi tertulis, kesehatan tahap 2 ini secara keseluruhan, termasuk kesehatan dalam, jantung, dan segala macam, sampai kepada pemeriksaan administrasi, rikmin akhir. Nah, setelah lulus atau sistem gugur di tingkat Panda, akan dilakukan seleksi tingkat pusat yang seluruhnya akan diulangi lagi. Jadi di tingkat Panpus yang dilakukan oleh Mabes Polri. Namun ada tambahan, yaitu pemeriksaan kesehatan jiwa. Di kesehatan jiwa lah ini akan didalami apakah yang bersangkutan masuk sebagai perwira Polri itu keinginan sendiri, ataukah dipaksa orang tua, dipaksa keluarga, akan nampak di situ, akan terlihat di situ. Kemudian pemeriksaan psikologi, di sini ditambahkan wawancara dan penelusuran mental kepribadian. Nanti akan dibantu dari Polda, dari Polres, Polsek, sampai Babin Katimas untuk menelusuri bagaimana kehidupan kesehariannya, dengan lingkungannya, dengan keluarganya, dengan tetangganya, akan dilihat di situ. Termasuk penelusuran jejak media sosial. Itu akan dilakukan oleh unit cyber Barreskrim. Nanti akan terlihat bagaimana kiprahnya di dunia nyata, bagaimana kiprahnya di dunia maya. Itu akan menjadi pertimbangan. Kemudian untuk uji akademik, ini ada 2 yang diujikan, yaitu TPA dan TOEFL. Kemudian uji kompetensi.
Nah, untuk uji kompetensi ini berbeda-beda, tergantung kompetensinya. Misalnya dokter, berarti bidang kedokteran yang akan diujikan. Pilot, berarti bidang penerbangan yang akan diujikan. IT, bidang IT yang akan diujikan. Nanti di tempatnya akan berbeda, disesuaikan masing-masing. Nah, sehingga apa yang sudah tertulis dalam ijazah sebagai sarjana IT akan dibuktikan di uji kompetensi. Apakah betul-betul yang bersangkutan menguasai sesuai dengan disiplin ilmu yang dia miliki. Kemudian penentuan kelulusan akhir. Nah, setiap item atau tahap tes ini dilakukan secara one day service, jadi saat ini hari ini melaksanakan ujian, hari ini juga diumumkan secara terbuka. Sehingga masing-masing calon peserta ini tahu nilainya berapa, ujian akademik nilainya berapa, kemudian ujian psikologi nilainya berapa, bisa dihitung sendiri. Oh, saya di nilai akhir berapa, saya di peringkat berapa. Itu bisa dilihat secara langsung. Jadi dalam tiap hari atau tiap tahapan tes. Lanjut. Kemudian dalam alur tes ini, memang tahapan ini lumayan panjang dan melelahkan untuk menjadi anggota Polri, tapi di sini akan terlihat bagaimana militansi dari yang bersangkutan, apakah keinginan itu tumbuh dari diri sendiri ataukah dipaksa, karena akan terlihat dalam rangkaian tahapan tes ini. Dari rekrutmen awal, kemudian penelusuran rekam jejak medsos, uji kompetensi keahlian, pemeriksaan kesehatan tahap 1-2 termasuk kesehatan jiwa, psikologi dan wawancara, mental kepribadian, tes jasmani. Nah, tes jasmani ini mungkin akan ada perbedaan antara yang reguler dan rekpro, walaupun itemnya sama, tapi rekpro ini bersifat pemetaan. Kemudian tes kemampuan manajerial dan sidang akhir kelulusan sampai nanti buka pendidikan. Nah, untuk rekpro ini akan mendahuluin karena bersifat pemetaan, mungkin di dalam tahun ini akan dilakukan pemetaan lebih dulu. Nanti yang reguler akan dilakukan di bulan Februari 2022, diagendakan pembukaan pendidikan di bulan Maret atau April 2022. Jadi waktunya hanya sekian bulan dari sekarang. Tolong dipersiapkan yang berminat, semua item tes ini dipersiapkan. Nah, kemudian ada perbedaan lanjut, ada perbedaan rekrutmen proaktif dengan antara perwira dan bintara. Kalau perwira hanya mencakup penghargaan dan talent scouting atau prestasi akademik. Kalau rekrutmen proaktif bintara lebih banyak. Dia ada affirmative action. Ada anak-anak suku pedalaman, ada anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan negara, ada anak-anak yang tinggal di pulau-pulau kecil terluar. Nah, itu untuk bintara memang diperbanyak. Tapi untuk level perwira dari SIPSS sumber sarjana, kategorinya hanya 2, penghargaan dan prestasi akademik. Lanjut, pertanyaannya siapa yang mendapatkan penghargaan? Ini ada bisa penghargaan terhadap orang tua dan bisa penghargaan pada calon peserta. Yang pertama terhadap orang tua. Orang tua ini apabila masuk kategori yang saya sampaikan ini, anaknya punya peluang untuk mendapat penghargaan masuk menjadi perwira SIPSS. Kategorinya adalah yang pertama, gugur tewas hilang cacat tingkat 3 dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan putusan Kapolri. Memiliki tanda kehormatan bintang Bayangkara Nararia Prestasi, mendapat penghargaan dari Kapolri, 2 kali pin emas, dan mendapat penghargaan dari Presiden. Nah, orang tua mendapat penghargaan dari Presiden, putra-putrinya punya peluang untuk menjadi anggota Polri melalui jalur penghargaan. Jadi sifatnya hanya pemetaan, prodinya sama, kemudian batas minimal tinggi badannya memungkinkan, orang tuanya mempunyai kategori ini, anaknya bisa langsung masuk. Itu kategori penghargaan. Kemudian gugur dalam membantu pelaksanaan tugas kepolisian dibuktikan dengan surat keterangan Kapolda yang menjabat pada saat kejadian. Mungkin ada orang tua yang di wilayah-wilayah tertentu pada saat dia membantu kepolisian dia berkorban dan anaknya itu punya peluang untuk menjadi anggota Polri. Kemudian berperan aktif dalam penyelenggaraan pembinaan Kamtibmas. Nah, ini luar biasa, luas nanti dibuktikan dengan keputusan Kapolda. Misalnya di Kalimantan Timur ini ada beberapa warga masyarakat yang aktif sekali dalam penyelenggaraan pembinaan Kamtibmas sehingga betul-betul bisa membantu kepolisian dan Kapolda memberi penghargaan. Nah, putra-putrinya mempunyai peluang masuk anggota Polri SIPSS melalui jalur penghargaan. Kemudian membangun sistem metode yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas Polri. Kemudian lanjut, bagaimana dengan calon peserta sendiri? Calon peserta juga dapat mendapatkan penghargaan langsung, misalnya ada alumni
Mula Warman yang melaksanakan kegiatan ternyata memberi pengaruh besar terhadap Kalimantan Timur itu sendiri, yang bersangkutan bisa diberikan penghargaan untuk menjadi anggota Polri, yaitu yang berperan aktif dalam penyelenggaraan pembinaan Kamtibmas, termasuk penanganan masalah menonjol, membantu pelaksanaan tugas kepolisian di bidang operasional pembinaan yang berdampak positif bagi Polri, dan membangun sistem metode yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas Polri. Inilah kategorinya. Kemudian yang kedua, terkait tentang talent scouting atau prestasi akademik. Paling rendah nilai ijazah kelulusan minimal 3,00 dari perguruan tinggi, negeri swasta dengan akreditasi A, dan disiplin ilmunya sangat dibutuhkan. Nah, sebagai gambaran rekan-rekan, pada saat tahun 2020, Polri membutuhkan satu prodi yang sangat dibutuhkan sekali, yaitu S2 forensik. Pada saat itu untuk menggantikan ahli forensik di Polri yang memiliki masa pensiun, ternyata ada yang berminat. Yang bersangkutan langsung diberikan talent scouting, langsung masuk. Jadi tesnya bersifat pemetaan saja, karena memang betul-betul sangat dibutuhkan. Seperti kemarin, dokter spesialis, kalau di persyaratan SIPS adalah 38. Karena dokter spesialis kemarin sekolahnya itu 12 tahun, sampai dia jadi dokter spesialis, maka umur diturunkan maksimal 40 tahun, bisa diterima anggota Polri. Tidak hanya 38. Nah, itu gambaran-gambaran bahwa umur dan tinggi badan ini fleksibel, tergantung situasional dan masukan dari wilayah, termasuk dari kebutuhan organisasi itu sendiri. Kemudian lanjut. Nah, prodi-prodi yang ditawarkan masuk proaktif ini selalu berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan organisasi Polri. Kalau dilihat di tahun 2021 yang sekarang mengikuti pendidikan, ini ada 12 prodi yang ditawarkan. Dari kedokteran rata-rata tiap tahun selalu ada, spesialis anestesi juga rata-rata tiap tahun ada, kedokteran umum, kedokteran gigi, intelligence security, hubungan internasional, psikologi, perpajakan, teknik informatika khusus programming dan jaringan, dan ilmu komunikasi. Ini yang kemarin direkrut 2021 dan yang sementara saat ini mengikuti pendidikan. Kemudian yang ditawarkan di tahun 2022, ini hanya 8, yaitu S1 kedokteran, teknik informatika, psikologi, teknik elektro, kimia, fisika, oceanografi, dan semua prodi yang memiliki sertifikat CPLIR. Ini calon-calon pilot. Nah, khusus nomor 8 kemarin tidak terpenuhi, kita butuh 8, yang di sesuai kuota yang dibutuhkan 2021, ternyata yang masuk hanya 4. Mungkin karena ada yang berminat lebih dari itu, tapi ada persyaratan-persyaratan kesehatan yang sangat fatal sehingga tidak bisa dipaksakan untuk diterima, karena itu akan berbahaya pada yang bersangkutan apabila dipaksakan. Kemudian bagaimana dengan proyeksi karir maupun penggajian? Jadi dari lulusan SIPSS ini mempunyai kesempatan yang sama. Pasti akan bertanya, kalau saya masuk Polri, perwira Polri, apakah saya bisa melanjutkan S2, melanjutkan S3 sampai nanti profesor? Ternyata di Polri dibuka seluas-luasnya. Di Polri ada 3 macam pendidikan atau 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan akademik, pendidikan profesi, vokasi, dan pendidikan profesi. Polri sudah bekerjasama dengan LPDP, perwira-perwira Polri banyak mendapatkan S2, S3 di luar negeri. Paling banyak di Inggris, di Australia, kemudian double degree, khusus untuk teknik informatika itu double degree ITB dan Korea Selatan. Untuk S2 dan S3-nya, Selandia Baru, dan beberapa ada di Amerika. Nah, ini kita membuka peluang seluas-luasnya. Tidak hanya dari lulusan Akpol, lulusan SIPSS juga banyak. Di samping itu ada penugasan-penugasan PBB atas kepolisian dan segala macam, itu memberikan peluang. Kemudian pendidikan vokasi, lulusan SIPSS juga mempunyai peluang untuk meningkatkan karir menjadi perwira tinggi melalui jalur-jalur pendidikan di internal kepolisian. Di situ ada SESPIMA, PKN tingkat 3 untuk level perwira pertama, perwira menengah itu bisa melalui PKN tingkat 2, dan perwira tinggi bisa melalui mengikuti Lemhanas dan PKN tingkat 1. Jadi kesempatan ini sama untuk seluruh anggota Polri dan bisa mengikuti dengan memenuhi persyaratan-persyaratan. Kemudian total gaji yang diterima untuk perwira pertama Polri yang dilantik lulus menjadi IBDA adalah 8.404.300 per bulan. Inilah gaji pertama yang diterima pada saat dilantik menjadi anggota Polri berpangkat IBDA. Nah, tentunya pada saat level jabatan naik, itu akan kenaikan secara bertahap.
Karena aturan-aturan penggajian ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 17 2019. Ini peraturan ini sudah perubahan yang ke-12. Yang ke-12. Zaman saya masih IBDA tahun 99, gajinya masih 800. Zaman saat itu. Nah, ini terjadi perubahan ke-12 mengikuti perkembangan situasi. Kemudian jenjang kepangkatan, ini sebagai gambaran saja bahwa lulusan SPSS mempunyai jenjang kepangkatan yang sama dari mulai IBDA, IBTU, AKP sampai ke level Pamen. Nanti sekolah melalui PKN tingkat 2 bisa, PKN tingkat 1 Lemhanas bisa ke jenjang perwira tinggi. Nah, tentunya melihat batas umur 58. Jadi seluruh anggota Polri dari mulai Tamtama, Bintara, Perwira sampai perwira tinggi pensiun umurnya sama 58 tahun. Ini sebagai gambaran untuk rekan-rekan sekalian sehingga bisa memberikan motivasi apabila berminat bisa segera mempersiapkan diri, menghitung rentang waktu yang harus dipersiapkan sampai nanti pelaksanaan tes itu terlaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak AKBP Irfan Indarta SIK MH. Dan langsung saja kita buka sesi diskusi. Dipersilakan untuk yang berada di ruangan ini terlebih dahulu sebelum nanti kita akan menyapa juga para peserta yang hadir melalui daring. Dipersilahkan. Iya, kita pilih 3 terlebih dahulu ya, Bapak, mohon izin. 1, ya, 2, dan 3 ya. Siap, dipersilakan yang di sebelah sana dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Tersawati. Saya dari program studi kimia. Yang mau saya tanyakan, kontribusi apa untuk negara pada program studi kimia? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya. Cek. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Prasetyawan. Saya dari Prodi Fisika. Yang mau saya tanyakan, ini kan batas usia untuk S1 ya, penerimaan S1 itu kan tadi 29 ya, 29. 26 ya. 26. Nah, tapi kan saya saat ini merupakan lulusan S2 gitu. Dari bukan dari Unmulnya, cuman dari luar gitu. Nah, itu apakah nanti waktu saya mengajukan pendaftaran, apakah terdaftar untuk yang fisika S1-nya di Unmul atau yang S2 yang di luar seperti itu. Dan kalau misalnya untuk S1 yang di Unmul, otomatis saya gugur karena saya lewat dari 26 gitu. Seperti itu. Ya, makasih. Baik, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa dari Prodi Psikologi. Jadi kan saya dengar tadi kalau misalkan untuk program studi S1 Psikologi kan itu ditempatkannya kan di biro-biro gitu ya kalau nggak salah. Nah, apakah terbatas di biro-biro itu saja atau bisa ditugaskan di tempat lain gitu, di posisi yang lain? Karena kan kita sendiri dari psikologi kan untuk mendapatkan gelar psikolog kan kita harus melanjutkan S2. Nah, apakah kita bisa melanjutkan S2 itu secara bersamaan? Karena saya sendiri kan berminat, akan tetapi saya sudah diterima di di Universitas di Birmingham di prodi kriminologi gitu Pak. Jadi gitu. Apakah kita bisa sembari untuk melanjutkan studi S2 kita gitu yang di psikologi gitu? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama dulu tentang kategori kimia nanti kontribusinya apa. Jadi untuk sarjana kimia itu sebagian besar yang sudah berjalan selama ini ditempatkan di laboratorium forensik, kemudian ada beberapa yang di Brimob, karena Brimob memang ada unit khusus yang menangani yang dibutuhkan sarjana kimia, dan beberapa yang walaupun dia ditempatkan di forensik, tapi pekerjaannya tidak fokus di forensik. Bahkan banyak digunakan di satuan kewilayahan. Misalnya dari Polda Kaltim ada membutuhkan untuk penanganan ini itu bisa dilakukan namanya PKO, bawah kendali operasi. Walaupun mabes tapi diperbantukan di Polda.
Tapi bisa juga di fungsi-fungsi lain yang sangat membutuhkan. Memang saat ini lebih banyak diarahkan ke laboratorium forensik dan brimob untuk kimia. Nah, kemudian yang S2, yang pertanyaan kedua, kalau punya S1, S2, lebih baik digunakan yang S2. Karena kalau saya lihat tadi S2 kan batas umurnya 36. S2 atau S2 profesi batas umurnya 36. Kalau S1, tapi S2-nya sama. Cek. Kalau saya S2-nya lebih menjurus lagi Pak. Jadi dari fisika S2-nya saya ke geofisika seperti itu. Ya, maksudnya dalam satu bidang ya. Iya. Bukan misalnya S1-nya kimia, S2-nya di luar prodi yang lain. Nah, ini kan satu rumpun. Nah, itu digunakan S2-nya. Karena semakin tinggi kita mempunyai kualifikasi S2 ataupun S3, gunakan yang tertinggi. Karena itu akan berpengaruh nantinya pada saat percepatan kenaikan pangkat atau masa dinas surut. Akan rugi kita punya S2, ternyata yang dipakai daftar S1. Tadi akan rugi di umur, kedua rugi di percepatan pangkat nanti setelah dilantik. Jadi sarankan tetap gunakan yang S2, karena batas umurnya lebih tinggi. Kemudian untuk psikologi, Polri membuka seluas-luasnya pendidikan lanjutan, baik itu akademik maupun profesi. Kalau profesi lebih banyak ke dokter yang sudah umum masuk anggota Polri, dia melanjutkan spesialis atau subspesialis. Nah, itu dibuka. Kemudian tentunya pada saat masa pendidikan 7 bulan kan tidak bisa meninggalkan tempat. Apabila sekarang saya lagi menempuh S2, ternyata saya pakai mendaftar Polri S1 yang saya pakai, kan S2 kan belum lulus. Nah, selama masa pendidikan 7 bulan ya harus minta cuti dulu yang S2-nya. Setelah 7 bulan berdinas, itu bisa bermohon ke dinas untuk melanjutkan. Nah, sebagai contoh, baru diluluskan kemarin double degree S2 IT yang di ITB dan di Korea Selatan double degree. Jadi dia cuti dinas untuk belajar selama 2 tahun, 1 tahun kuliah di ITB, tahun kedua masuk ke Korea Selatan, kemudian lulus tahun ini double degree. Nah, itu sebagai gambaran. Jadi bisa melanjutkan setelahnya, tapi pada saat masa pendidikan 7 bulan itu kan tidak bisa meninggalkan tempat. Nah, ini yang harus dipikirkan untuk meminta cuti sementara untuk yang selama mengikuti pendidikan. Demikian, mungkin ada tambahan. Tes. Dari 3 pertanyaan ini dari kimia, saya kira ilmu apapun yang kita pelajari itu akan bermanfaat, Ibu. Apalagi Polri, kita ada ke depan itu ancaman kita untuk teror itu perlu tenaga-tenaga yang sudah profesional, ya. Apalagi yang sudah siap. Tapi memang kita kadang-kadang kita merekrut kompetensi khusus, tapi persyaratannya kita mau nerima akpol sama bintara, ya. Akhirnya bermasalah gara-gara sedikit gugur, tapi kita sudah merubah dengan adanya kelonggaran ini. Saya kira yang S2 juga mungkin sudah terjawab. Untuk yang psikologi, ya mudah-mudahan kalau memang diterima, tadi itu kalau pada waktu basis mungkin belum bisa, nanti ada waktu diberikan. Dan Polri selain pendidikan dalam negeri juga kita setiap tahun itu mengirim adik-adik yang memenuhi syarat untuk ke luar negeri, ya. Hanya di sini tidak ada yang Gilang, kamu lulusan mana? Oh, kemarin kami dari Jabar didampingi adik-adik yang lulusan dari Inggris, ya. Dan itu biaya negara, ya. Nanti kalau misalkan ini kemarin ke Inggrisnya apa? Swadaya. Oh ya. Jadi kita itu mendapat jatah 100-an lebih untuk LPDP, tapi kita hanya bisa memenuhi nggak sampai 20, karena persyaratannya khususnya bahasa Inggris harus standarnya luar biasa, ya. Ya nanti kalau masuk terus mengalihkan beasiswa kita yang proses ya bisa juga, ya. Seolah ya ilmu apapun yang kita dapatkan akan bermanfaat, dan setiap anggota Polri, ya, baik Tamtama, Bintara, Perwira mempunyai peran penting yang sama dalam organisasi Polri. Demikian, terima kasih. Iya, baik.
Terima kasih Bapak Brigjen Pol Sri Eko dan AKBP Irfan Indarta. Dan selanjutnya kita akan menyapa untuk peserta yang daring yang sudah raise hand. Dipersilakan jika ingin mengajukan pertanyaan. Ya, dipersilakan. Sambil menunggu yang peserta dari daring, barangkali yang di ruangan ini apakah ada lagi? Ya, silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdian Saputra dari program studi S1 Kimia. Yang saya ingin tanyakan Pak, untuk tes tadi kan yang di Panpus itu ada uji kompetensi. Uji kompetensinya itu bisa spesifik lagi misalnya dari kimia uji kompetensinya apa saja gitu. Terus yang kedua yang saya ingin tanyakan, untuk kuotanya sendiri dari Kalimantan Timur itu apakah ada kuota tersendiri untuk jalur SI PSSI ini sendiri Pak? Terima kasih Pak. Iya, kita tambah lagi Bapak, mohon izin satu dari peserta yang daring atas nama Andi Muhammad. Iya, dan dari Unike Program Studi Kedokteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kedengaran Mbak? Iya, terdengar. Oke, izin perkenalkan saya Andi Muhammad Edwin dari Fakultas Kedokteran Pendidikan Spesialis Bedah. Izin bertanya, untuk ini kan pendaftarannya kami beberapa yang ikut ini sedang menempuh pendidikan spesialis bedah dan kemungkinan baru selesai itu sekitar 2 hingga 3 tahun ke depan. Apakah jika kami mengikuti pendidikan ini dan lulus dan keterima, itu kami terhitung untuk aktif itu setelah wisuda spesialis atau dinyatakan sebagai spesialis bedah, atau setelah keterima kami boleh sambil menjalankan pendidikan spesialis kami yang kemungkinan masih 2-3 tahun ke depan. Dan itu apakah kami harus berkontribusi terhadap pendidikan di kepolisian juga, atau kami boleh fokus ke pendidikan spesialis bedah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi. Unike Program Studi Kedokteran. Dipersilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi untuk kita semua. Mohon izin sebelumnya saya Eunike dari program studi kedokteran. Mohon izin bertanya terkait dengan rekrutmen proaktif. Ya jadi kita melihat bahwa persentase keketatannya ini kan cukup tinggi ya. Nah tapi untuk selanjutnya, apakah ada kerjasama? Jadi maksudnya bentuk tindak lanjut dari Polri setempat beserta dengan masyarakat dalam artian kami di sini mahasiswa maupun alumni, sehingga kami itu bisa mempersiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Apalagi kami yang dari Universitas Mula Warman kan tidak hanya berasal dari Kalimantan Timur ya, tetapi banyak dari daerah-daerah yang bisa dikatakan sangat dari pedalaman. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi tindak lanjut dan juga persiapan sehingga kami bisa memaksimalkan potensi kami untuk menjadi anggota Polri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih dan kami persilakan Bapak AKBP Irfan Indarta. Terima kasih. Pertama untuk kota, jadi memang pengaturan kota di Aceh, Polda Aceh sampai Papua itu dilihat dari beberapa faktor. Jadi setidaknya ada 7 faktor. Dari mulai susut anggota Polri di Polda setempat, kemudian maksudnya susut perwiranya ya, ada susut bintara, ada tambahan dan perwira susut perwiranya, kemudian jumlah penduduk, rasio Polri dan masyarakat, kemudian dari jumlah real dan jumlah yang seharusnya, kalau istilah di Polri itu DSP, data dan susunan personil, kemudian ada juga dari tingkat kriminalitas, kemudian dari luas wilayah, itu menjadi suatu pertimbangan. Namun untuk khusus rekrutmen proaktif, penentuan kota ini dilihat dari animo di masing-masing prodi. Mungkin saya kasih gambaran yang 2020 ini pilot.
Pilot kenapa diplot 8? Karena kebutuhan Polri untuk mengawaki pesawat-pesawat Polri ada 8 yang dibutuhkan. Karena sebagian juga akan pensiun. Namun ternyata yang masuk hanya 4. Maksudnya memenuhi syarat sampai akhir, sampai dinyatakan lulus hanya 4. Berarti kan under quota, di bawah quota. Nah, quota ini bisa dialihkan ke prodi yang banyak. Misalnya kedokteran, ternyata prodinya, animonya banyak sekali. Nah, itu bisa dialihkan. Jadi tergantung nanti dilihat dari 8 prodi ini animonya bagaimana seluruh Indonesia. Itu akan dilihat kota, baru nanti akan dilihat dari masing-masing polda atau masing-masing panda. Karena tidak semua polda pasti ada yang daftar. Untuk khusus rekpro ya, rekpro. Nah. Kemudian untuk presentase, memang presentasinya akan selalu berbeda. Tahun 2020 persentase rekpro hanya 5% dari kuota SIPSS. Tahun 2021 10% naik. Nah, karena apa? Karena Polri sangat membutuhkan kompetensi dari masing-masing peserta atau calon perwira ini yang siap kerja. Nah, jadi siap kerja dalam artinya dia menguasai ilmunya di titik 7 bulan tentang pengetahuan dasar kepolisian dan lulus bisa langsung bekerja. Itu namanya siap kerja. Kemudian untuk uji kompetensi ini nanti akan ditentukan di masing-masing bidangnya. Jadi saya tidak bisa sebutkan spesifik jenisnya apa, akan disesuaikan bidangnya. Misalnya pilot akan nanti ujinya di Polairut, kemudian yang IT juga akan uji kompetensinya di TIK sesuai dengan bidang-bidang polisi yang nangani. Nah, tapi tidak akan keluar dari disiplin ilmu dari prodi yang bersangkutan. Kemudian untuk dokter spesialis atau dokter umum yang sementara menempuh dokter spesialis, karena yang dihitung adalah kesarjanaannya, otomatis yang sementara mengikuti dokter spesialis dan belum lulus, yang bisa digunakan S1-nya, dokter umumnya. Dokter spesialisnya belum bisa dipakai untuk sebagai persyaratan, karena dia masih menempuh pendidikan. Nah, kalau sementara dia masih mengikuti pendidikan dokter spesialis, kemudian dinyatakan lulus melalui dokter umumnya, selama 7 bulan mengikuti pendidikan pembentukan wajib diikuti. Nah, disitulah meminta apa istilahnya ya, berhenti sementara ya, cuti sementara untuk kalau memungkinkan, karena mengikuti pendidikan pembentukan, setelah itu bisa dilanjutkan. Tentunya dengan dikoordinasikan dengan di mana yang bersangkutan ditempatkan. Misalnya ditempatkan di Pusdokes Polda Kaltim. Di sini ada kepala Pusdokesnya, meminta sambil bekerja meneruskan. Atau mengajukan tugas belajar dengan waktu tertentu, dengan surat perintah dari atasannya. Kemudian lanjut. Nah, tadi yang disampaikan yang ketiga, memang program rekrutmen proaktif ini kenapa jauh-jauh hari dilakukan? Karena reguler nanti dibuka di bulan Februari baru tes, tapi rekrutmen ini didahulukan di bulan September-Oktober karena ada tanggung jawab dari wilayah, tanggung jawab Polda untuk melakukan pembinaan dan pelatihan. Namanya Binlat. Jadi yang sudah dipetakan misalnya dari Universitas Mulia Warman ini berapa yang minat Rekpro, nanti Polda akan melakukan Binlat selama sekian bulan sebelum melaksanakan tes. Pembinaan latihannya adalah item-item yang ada dalam yang dijadikan tes. Item-item tes itu dilakukan pembinaan latihan. Karena mungkin ada hal-hal yang tidak diketahui. Seperti kesemaptan jasmani. Kenapa larinya dalam 12 menit harus berapa banyak. Kemudian psikologi apa aja jenis-jenisnya. Nah, itu menjadi Binlat. Nah, itulah perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan pada Rekpro. Kalau yang di rekrutmen reguler, begitu Februari dibuka, siap tidak siap, ya ikuti seleksi itu. Kalau tidak siap, berarti nggak bisa bertanding, kalah, kemungkinan besar. Tapi kalau Rekpro, karena yang dibutuhkan adalah disiplin ilmuwan yang sangat dibutuhkan Polri, ada perlakuan-perlakuan khusus dari segi umur, dari segi tinggi badan, segi pemetaan, nah itu akan lebih ringan lah dibandingkan yang jalur reguler. Kemudian bukan berarti yang di luar 8 prodi ini nggak bisa daftar SIPS, tidak, tapi dia bisa daftar di jalur umum. Nanti formasinya akan diberitahukan lebih lanjut ke Polda untuk diteruskan ke kampus-kampus. Mungkin di luar yang 8 ini kita masih membutuhkan sarjana apa untuk memperkuat formasi di kepolisian, itu akan masuk di jalur reguler. Misalnya ada ekonomi, misalnya ada akuntansi, ada manajemen, itu nanti masuknya di jalur reguler di bulan Februari nanti. Yang seleksinya mengikuti standar umum, tinggi badan 165 untuk laki-laki, 160 untuk wanita. Nah itu gambarannya. Nah, kemudian hampir sama tadi pada saat mentubuh, kembali yang pertanyaan kedua dalam mentubuh pendidikan spesialis, dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan pembentukan di Polri selama 7 bulan itu wajib diikuti. Jadi harus berhenti cuti sementara. Itu sebagai gambaran. Terima kasih, Men.
Saya coba menambahkan yang terakhir. Nanti yang memang tadi yang terakhir itu kan dokter juga ya, sudah selesai. Kalau yang berminat, kita mengajak di sini adalah dari Polda. Nanti akan senantiasa berkomunikasi, ya melakukan pembinaan kepada yang mereka mau berminat sekali. Ya. Nah, kalau jumlah kota, kayak kemarin yang dokter yang sementara pendidikan itu hanya 2 bulan. Kalau tadi ada yang 7 bulan. Ya. Nah, itu kan juga perlu kita kajian. Oh ini Pak, karena sudah ada yang spesialis, akhirnya cuma 2 bulan. 2 bulan itu kalau dinikmati, kita ketemu seluruh Indonesia, sebenarnya senang, dibawa senang aja. Ya. Banyak orang ketakutan di situ. Ya. Termasuk di Makassar, ada dokter ahli bedah. Pada waktu kami ke sana, dia nanya, Pak, kalau pendidikan boleh kami bawa HP. Kami tampung, setelah selesai balik, saya laporkan ke lembaga pendidikannya, kami sampaikan. Karena dokter ini mempunyai sering melayani konsultasi ya. Jadi ada beberapa masyarakat yang sudah langganan dan dia puas kepada dokter ini, oh silakan, akhirnya diatur. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih tetap mengikuti pendidikan. Insya Allah nanti bulan November ini selesai. Ya. Kalau nanti pertimbangan dari pemasukan ini, mungkin kita juga ajukan Pak, mungkin masa pendidikannya tidak perlu lama-lama karena ilmunya sudah untuk lah, sudah penuh ini. Kalau kasihan kalau lama. Kalau kami dulu 4 bulan, terus tingkat 1 4 tahun ya. Jadi kalau ini insya Allah. Ya. Dan tapi kemarin ada temuan juga yang dokter ini ada yang gangguan gangguan kejiwaan, terganggu waktu itu. Ya mungkin tadi itu dia tidak bisa menikmati ya. Memang pendidikan yang 2 bulan itu ingin kita itu merubah, meningkatkan kebersamaan, memahami budaya, kultur, kebiasaan yang ada di Polri, tapi tidak merubah ilmunya ya. Dan kita mengikuti apa yang kalau kita pembentukan memang kita digenjot, kita men-switch mental ya. Saya dulu waktu masuk basis sampai lupa ditanya siapa orang tuamu karena kan terus digenjot ya. Lari aja digedor-gedor pintunya. Kalau ini enggak ya, karena tadi kita menjaga dan kita menghargai profesi yang akan kita butuhkan ini ya. Sementara itu terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan kita akan membuka sesi terakhir untuk 3 pertanyaan lagi, baik luring maupun daring. Iya, Mas yang di atas sana. Dan yang kedua, dan 1 barangkali dari daring ya. Iya, sekali lagi peserta yang daring silakan raise hand jika ingin mengajukan pertanyaan. Tes. Ya, baik, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Syafi'i dari Teknik Elektro Universitas Muhammad Harman. Di sini saya akan bertanya, apakah bisa mendaftar bagi yang bermata minus dan jika bisa, berapa persyaratan minus yang disyaratkan, serta untuk program Teknik Elektro sendiri, itu dia penempatan tugasnya bagian apa? Terima kasih. Baik, selanjutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendra Yudi, saya dari Prodi Informatika. Sebelumnya izin bertanya Bapak terkait dengan kesehatan jasmani dan rohani. Apakah dalam proaktif SI PSS ini kami dapat kesempatan kelonggaran di bidang kesehatan jasmani dan rohani? Tadi sudah disebutkan sebenarnya sama Mas yang di sana tadi, seperti minus matanya, kemudian giginya berlubang atau tidak bisa berenang, kakinya X dan O atau sebagainya, itu apakah ada kelonggaran terkhusus buat kami yang mendaftar di bidang ini Pak? Terima kasih. Baik, 1 lagi. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Maruf dari Prodi Psikologi. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait gambaran pendidikan. Pendidikan dari Repro tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Polri. Polisian bahwa kita dari Repro itu menjalani pendidikan selama 7 bulan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana gambaran selama pendidikan tersebut. Apakah dalam pendidikan tersebut tuh kita
pendidikan terkait keahlian kita atau gabung dengan fisik dan lain sebagainya, atau seperti apa terkait pendidikan yang dijalani. Kemudian pertanyaan kedua itu sama sih terkait fisik, karena apakah ada kelonggaran terkait kita yang repro ini? Yang ingin saya tanyakan juga tadi ada slide yang bahwa tinggi badan kita dapat perlakuan khusus, yaitu 158 tadi untuk laki-laki dan 155 untuk perempuan. Namun ada catatan bahwa berat badan mengikuti ketentuan. Nah, ketentuan yang dimaksud apakah berat badan ideal pada umumnya atau ada ketentuan lain seperti itu. Kemudian terkait kuota, tadi sudah juga dijelaskan bahwa melihat animo masyarakat yang mendaftar, gitu, bahwa semakin besar animonya, maka peluangnya semakin besar. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait kuota tiap prodi atau prodi yang dibutuhkan. Misal dari 75 tadi, untuk prodi psikologi itu berapa Pak ya kebutuhannya, kedokteran berapa, terus dan jurusan-jurusan yang dibutuhkan. Karena itu menjadi juga pertimbangan kita untuk peluang kita. Seperti itu aja sih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin Bapak, acara hari ini juga disiarkan secara langsung oleh Unmul TV dan ada satu pertanyaan mewakili dari teman-teman. Izin bertanya, apabila dari mahasiswa FKIP, apakah bisa ikut juga setelah lolos sebagai mahasiswa? Setelah lolos, akan ditempatkan sebagai apa? Untuk dari mahasiswa FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Yang pertama, yang terakhir saya jawab dulu. Yang ilmu pendidikan, jadi 165 laki-laki, perempuan 160. Tahapan seleksi akan diikuti oleh secara keseluruhan, tidak ada kekhususan. Misalnya yang bersangkutan postur, jadi ada tes antropometri antara postur, berat badan, terlihat postur idealnya seperti apa, itu akan berlaku secara ketat untuk yang reguler. Itu prodi-prodi yang di luar 8. Tadi karena di 8 itu tidak ada sarjana pendidikan, makanya kalau nanti formasinya itu ada, itu akan dimasukkan di reguler untuk yang pertanyaan terakhir. Kemudian untuk teknik elektro nanti penempatannya akan disesuaikan dengan kesarjanaan atau disiplin ilmu yang dia kuasai. Nah, tapi sebagian besar dari sarjana-sarjana teknik elektro ini ditempatkan di fungsi-fungsi yang terkait. Jadi di Polri ini ada fungsi-fungsi Div TIK, kemudian ada slog, kemudian ada SRENA, kemudian ada bidang perencanaan dan segala macam. Nanti akan diperhitungkan dari formasi yang ada. Bisa di tingkat pusat di Mabes Polri, bisa di kewilayahan di Polda, tergantung formasinya. Tapi khusus yang dokter pada prinsipnya, yang dokter-dokter yang dididik kemarin 202 orang yang sementara pendidikan, itu kami sarankan kepada pimpinan untuk ditempatkan kembali ke asal pengiriman. Kalau memang formasinya penuh, dikembalikan kepada polda-polda atau wilayah sekitar. Misalnya kalau Kalimantan Timur, wilayah sekitarnya adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Nah, itu sebagai gambaran. Misalnya Riau, di seputarnya, Kepri, kemudian Sumatera Barat, dan seperti itu. Tapi itu bersifat nanti akan dilihat dari formasi di tiap-tiap satuan kerja di tingkat pusat, Mabes Polri maupun di tingkat kewilayahan. Kemudian untuk kelonggaran-kelonggaran itu nanti tergantung dari keputusan pimpinan kebijakan. Ini kami tampung sebagai masukan-masukan, karena yang memutuskan adalah kebijakan dari pimpinan, batas mana untuk mata minus, batas mana untuk yang postur. Karena kalau yang di Akademi Kepolisian, kalau kaki O itu tidak bisa lebih dari 5 cm. Jadi kalau diukur O begini, diukur lebih dari 5 cm nggak lulus. Itu untuk Akademi Kepolisian atau perwira Akpol. Tapi nanti kalau SIPSS nanti akan diputuskan berikutnya melalui kebijakan pimpinan batasnya berapa. Jadi kami belum bisa sampaikan karena nanti akan setelah kami kembali dari kewilayahan sosialisasi ini akan dirumuskan. Kami tampung masukan-masukan, nanti akan dirumuskan berapa batasnya, untuk minus berapa, untuk postur seperti apa, X-nya seperti apa. Nah, itu sebagai gambaran. Kemudian
Yang berat badan itu menyesuaikan biasanya ditentukan adalah indeks massa tubuh. Jadi bukan kalau saya ini tinggi badan 168, kalau berdasarkan idealnya berat badan saya harusnya 65. Tapi berat badan saya 65 sama dengan saya usia 20 tahun. Sekarang usia 43 tidak memungkinkan untuk mencapai itu. Nah, makanya dihitung adalah indeks massa tubuh. Bukan dari berat badan seperti biasa di timbangan sekian kilogram, bukan seperti itu. Nanti dilihat indeks massa tubuh. Karena yang dilihat adalah postur ideal. Postur ideal bukan berarti menurut kita, tapi menurut yang ahlinya melihat postur ideal itu seperti apa. Kemudian lanjut kepada animo tiap prodi. Ya. Animo tiap prodi ini juga akan tergantung dari animo seluruh Indonesia. Jadi tidak dari satu wilayah, bukan dari satu polda, tapi seluruh Indonesia. Kedokteran, prodi kedokteran seluruh Indonesia animonya berapa. Dari kimia animonya berapa. Nah, itu nanti akan diperhitungkan dengan rumus yang sudah ada di SSTM, nanti akan keluar. Nah, itu akan disampaikan berikutnya. Jadi pada prinsipnya kami akan mendata atau memetakan dari Kaltim itu berapa banyak peminatnya. Tadi dari Pak Wakil Rektor sudah sampaikan jumlah-jumlahnya. Dari Riau seperti apa, kemudian dari Jabar, Jatim, kemudian Polda Metro, Bali, termasuk Riau itu seperti apa, berapa banyak nanti akan dihitung kembali dan akan disampaikan kepada panitia tingkat daerah, yaitu dalam hal ini Polda. Nanti mohon dari Polda nanti secara aktif apabila sudah menerima informasi itu segera diinformasikan kepada calon-calon peserta sehingga calon-calon peserta ini punya persiapan. Tapi pada prinsipnya bahwa kegiatan Rekpro ini lebih dekat, informasi kemarin dari Pak Kabak Perencanaan itu dimulai dari bulan November tahun ini. Untuk rekrutmen reguler dimulai di bulan Februari tahun 2022. Nah, kemudian untuk gambaran pendidikan, pada saat proses masuknya nanti uji kompetensi sesuai dengan prodi masing-masing. Tapi pada saat sudah buka pendidikan, kemudian ikut pendidikan selama 7 bulan, itu sama. Bentuk pendidikannya, bentuk pelatihannya itu sama persis, tidak melihat dari prodinya. Nah, nanti setelah lulus, penempatan akan diperhitungkan kembali sesuai dengan kesarjanaannya. Jadi proses masuknya diperhitungkan, selama pendidikannya perlakuannya sama antara Rekpro dengan reguler, setelah lulus nanti penempatan akan diperhitungkan kembali dari kesarjanaan yang bersangkutan. Demikian sebagai gambaran. Terima kasih. Baik, terima kasih dan mohon izin. Saya menambahkan untuk adik tadi yang ini yang berminat, nanti Pak ini ada Kabak Sunda ini yang di sini. Nah, mungkin didatakan karena kita proaktif sehingga nanti nama-nama itu ada, mungkin menjadi bahan pertimbangan. Kalau ada kekurangan-kekurangan silakan sampaikan. Misalkan tadi dok giginya gangguan, nah, mungkin nanti diarahkan ke rumah sakit Polri untuk dirawat ya. Karena pas tes ya kita kondisi harus siap. Ya, harus siap jangan sampai nanti pas masuk pendidikan pas lari giginya cenut-cenut, ya terus, nah, ya itu kan tuh, nah itu harus siap ya. Nah, nanti kalau yang berkaitan dengan mata minus berapa kami kaji sehingga aspirasi yang ada kita tampung. Untuk kota, yang dokter yang sementara pendidikan itu 2 bulan, itu awalnya 75, tetapi dengan mapping banyak ini akhirnya menjadi 200 ya. Nah, nanti kalau ini banyak, terus kita kumpulin, prodi ini banyak, mudah-mudahan ada perubahan. Apalagi Bapak Kapolri ini betul-betul memahami ya bahwa sekarang kondisi Indonesia ini ya persaingan luar biasa. Udah kita Polri membuka diri untuk mencari talent-talent ya yang luar biasa sampai kita jemput ke Samarinda ini ya. Karena saya hari juga langsung geser lagi, besok balik lagi. Terus nanti terakhir saya kemarin ke Jabar sama ke sini ya. Mudah-mudahan Samarinda ini apa yang diharapkan oleh Pak Anu menjadi perwira Polri. Nanti yang pola pendidikan itu ada pola pembentukan, biasalah dokter-dokter dan Polri, tugas Polri, undang-undang ya. Yang kedua pola pengasuhan, ya pola pengasuhan itu silakan yang mau beragama kita fasilitasi ya. Jadi tidak perlu takut ya. Ada sekarang udah kemudahan lah ya dengan pendekatan kita rekrutmen betah humanis ya, kita lakukan peserta itu dengan sebaik-baiknya.
Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Sri Eko, dan mohon izin Bapak Wakil Rektor 4. Barangkali ada yang perlu Bapak sampaikan pada acara sosialisasi ini sekaligus menutup kegiatan pada hari ini. Cek, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari dialog tadi ya kelihatan ya Pak Jenderal ya antusiasme dari anak-anak kami nih pengen jadi bagian dari Polri. Dan saya numpang nanya juga nih di kesempatan ini, bagaimana anak-anak kami bisa mengakses informasi, karena jangan sampai terlewat lagi. Jangan sampai terlewat lagi. Ada mungkin tahun kemarin berminat nih adik-adik yang spesialis nih, tapi informasinya tidak sampai. Mungkin dari Karo SDM, yang Biro SDM mungkin bisa membantu kami, dan alhamdulillah Unmul sama Biro SDM Kaltim Pak sudah sangat lama kita bekerja sama, dan mungkin Pak Mujianto bisa memfasilitasi kami, apapun informasi bisa disampaikan ke kami dan akan kami teruskan ke calon-calon yang akan mengikut. Dan kami sudah punya nomor HP mereka semua Pak, 125 orang ini, dan mudah-mudahan sudah dikirim ya ke Bapak ya, kami akan kirimkan. Dari ini undangannya per person Pak, kami undangannya ini per pribadi-pribadi WA ke masing-masing calon ini. Dan 125 kami tutup itu jam 5 sore kemarin. Mungkin banyak lagi yang sebenarnya berminat gitu ya. Nah, kami akan sampaikan Pak data teman-teman ini ke Biro SDM Kaltim, dan selanjutnya karena ini pasti mereka sangat berharap untuk menjadi bagian dari Polri, mohon diberikan informasi mulai November Pak ya, rekrutmennya, dan jangan sampai mereka telat. Kemudian kepada adik-adik, anak-anak ini, yaitu persiapkan diri gitu ya, persiapkan diri, masih punya waktu gitu ya untuk bisa ada kekurangan. Tadi Pak Jenderal sudah menyampaikan ya, kalau misalnya kesehatan ya dari sekarang, dan mungkin dengan Kabak Sumda Polres Samarinda bisa berkoordinasi juga terkait dengan persyaratan-persyaratan. Tadi memang ada yang menarik Pak, yang pertanyaan daring itu, mereka sebenarnya pengen semacam pembinaan ya Pak Waka ya, pembinaan di awal itu ya. Mudah-mudahan nanti ada program lah ya. Mungkin sekarang sudah agak telat, tapi kedepannya mungkin kita ada program antara Unmul dan Polda Kaltim, mungkin bagaimana mempersiapkan anak-anak Unmul yang mau jadi polisi, tapi kita siapin dari awal gitu, baik fisik mungkin maupun hal-hal yang terkait dengan rekrutmen. Ini kan supaya anak Kaltim banyak juga lah yang jadi jenderal, ada juga lah nanti yang bisa jadi jenderal gitu, yang jadi perwira polisi lah gitu ya, baik masuk ke SIPSR maupun di Akpol gitu ya, sangat banyak yang berminat. Saya kira itu Pak Jenderal, terima kasih kedatangannya. Saya tahu Bapak ada satu lagi ya agenda ke Tenggarong setelah ini, dan atas nama pimpinan universitas menyampaikan terima kasih atas kedatangannya. Kita tunggu terus dari Polri, baik kerjasama rekrutmen anggota Polri maupun kerjasama lainnya. Kami juga mengingatkan nih, kemarin ini Pak, kita sudah mempersiapkan ya ada kampus sebagai tertib lalu lintas kita Pak ya, dan sudah disiapkan waktu itu dari Mabes akan datang, tiba-tiba pandemi ya, itu jadi tertunda. Mudah-mudahan padahal sudah semua disiapkan sama Polresta, sudah disiapkan dengan Polda, tiba-tiba waktu itu sekitar Maret 2020 pandemi datang dan semuanya kita tunda, dan mudah-mudahan itu bisa kita lanjutkan lagi. Biasanya dari lalu lintas juga ada Pak ya yang datang ke sini untuk ada kegiatan-kegiatan, dan juga kita lanjutkan nih Pak Mujianto, penyidik-penyidik Polri yang kuliah di Unmul nanti, mudah-mudahan bisa kita tambah lagi. Saya kira itu Pak, sebagai penutup kami menyampaikan terima kasih sekali lagi, dan
anak-anak, adik-adik ini jangan kehilangan informasi ya, dikejar informasinya. Insya Allah mudah-mudahan kalian semua bisa berhasil untuk bisa menjadi bagian dari Kepolisian Republik Indonesia. Demikian mungkin saya izin mengakhiri kegiatan kita Pak Jenderal hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Langsung saja kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Bagi Bu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Baik, terima kasih hadirin, disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kita di akhir acara dan selanjutnya penyerahan cenderamata oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat kepada Bapak Ketua Tim, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Sri Eko Pranggono. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mengundang Bapak Wakapolresta Samarinda dan Polda Kaltim dan dari Polresta Samarinda. Untuk foto kita akan membagi dua sesi. Pertama di atas panggung terlebih dahulu. Silakan Bapak. Dan hadir juga bersama-sama kita Bapak Kepala Biro Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dan Koordinator Kerjasama. Iya, nanti kita akan berbalik kepada seluruh peserta, juga nantinya akan berfoto bersama. Baik, kita akan mengambil dokumentasi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas, mohon izin Bapak. Iya, siap. Siap, mohon izin Bapak diperkenankan untuk berbalik arah. Iya, dan seluruh peserta kita akan berfoto bersama. Boleh berdiri? Iya. Dan untuk yang berada di ruang Zoom dipersilakan untuk mengaktifkan layar monitor Bapak Ibu serta mahasiswa. Kita akan berfoto bersama. Iya, dipersilakan yang berada di sebelah kiri, dipersilakan mengisi barisan yang berada di tengah.
Iya, berbaris di tengah. Iya, sudah? Iya. Baik. 1, 2, 3. Ya, yang berada di ruang Zoom juga kita berfoto bersama. Baik. Salam tangguh. Kaltim maju ya. Selalu Pak ya. Siap. Iya, salam presisi. Baik, terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya foto bersama tadi, maka berakhir pula serangkaian acara sosialisasi pada hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas kedatangan tim sosialisasi rekrutmen proaktif Sekolah Inspektur di Universitas Mula Warman. Dengan demikian kita tutup bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.